Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Faiz Mizan Pelu dengan NIM 1301201204468 dengan rekan saya Raihan Atsal Hafidz dengan NIM 13012014485 akan mempresentasikan tentang tugas pemrograman 1, yaitu searching. Genetik algoritma, di sini tuh genetik algoritma tuh dengan berisi gen, kromosom, individu, populasi, dan yang terakhir nilai fitness. Lalu untuk studi kasusnya, kita ketahui dari metode ini sudah diserikan muncul juga desain-desain yang akan dibuat untuk implementasi algoritma genetik algoritma ini. Lalu proses yang akan dilakukannya itu adalah mengdekode kromosom, lalu perhitungan fitness, lalu pemilihan orang tua, lalu crossover atau pindah silang, terus mutasi, lalu pergantian generasi. Berikut desain kromosom dan metode dekodenya. Pada program yang kami buat untuk kasus ini, kami menggunakan desain kromosom yang dimana gennya tuh berjumlah 10. Kami menggunakan representasi binary atau bilangan biner secara acak sebagai metode dekodenya. Berikut rumus representasi dari biner. Nah, ini merupakan implementasinya ke Python. Dari devcrom, dev2dec, sama devdecode-nya. Di situ ada contohnya yaitu printcrom, itu tuh bakal merepresentasikan kromosom yang panjangnya 10. Terus yang di bawahnya tuh ada populasi yang panjangnya 200 dan kromosomnya 10. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengukur populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama. Pada program yang kami buat ini, kami menggunakan sebanyak 200 populasi sebagai populasi awal dan kami memilih 200 karena semakin banyak populasi akan semakin mudah dalam pencarian nilai optimumnya. Dan untuk ukuran fitness, nilai fitness itu merupakan ukuran apakah suatu solusi dinyatakan sebagai individu atau dengan kata lain nilai fitness menunjukkan nilai fungsi tujuan. Tujuan dari algoritma genetika adalah untuk mencari nilai fitness maksimal. Nilai fitness merupakan inversi dari nilai minimal yang diharapkan. Proses inversi dapat dilakukan dengan yang ada rumus di sebelah kiri itu. Ada dua rumus. Yang pertama fitness sama dengan A min fx atau menggunakan rumus fitness A per fx ditambah E. A itu sebagai konstanta yang ditentukan, X sebagai kromosom atau individu, dan E bilangan kecil yang ditentukan untuk menghindari pembagi 0 atau fx sama dengan 0. Dan di bawah itu adalah implementasi Python ya. Dan selanjutnya untuk metode pemilihan orang tua, pemilihan orang tua itu adalah seleksi pada crossover dengan tujuan mencari parent terbaik. Pada kasus ini kami menggunakan turnamen selection untuk pemilihan orang tuanya. Dalam bentuk sederhana, metode turnamen selection itu mengambil dua kromosom secara random dan kemudian menyeleksi salah satu yang bernilai fitness paling tinggi untuk menjadi orang tua pertama. Dan untuk implementasi Python-nya bisa dilihat seperti yang ada di bawah itu. Selanjutnya adalah metode operasi genetik. Di sini ada dua metode, yang pertama crossover dan mutasi. Untuk yang crossover atau pindah silang itu dilakukan dengan harapan kromosom-kromosom baru akan mempunyai bagian yang baik dari kromosom-kromosom lama dan tidak menutup kemungkinan menjadi kromosom-kromosom yang lebih baik. Crossover digunakan adalah one point crossover pada kasus ini, dan one point crossover melakukan penukaran gen-gen dari satu kromosom dengan kromosom lain yang bertujuan untuk menghasilkan kromosom baru melalui satu titik potong. Titik potong atau titik pivot didapatkan dengan cara membangkitkan angka acak dengan batasan 1 sampai n. Panjang angka acak yang dihasilkan akan dijadikan sebagai titik potong kromosom. Dan untuk mutasi gen bertujuan untuk menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen yang terpilih untuk dimutasi. Pada kasus ini, kita melakukan probabilitas operasi genetika yang untuk crossover itu sebesar 0,5 dan untuk mutasinya sebesar 0,5 juga. Dan dapat dilihat untuk implement Python-nya itu
dengan N population-nya sebanyak 200, mutation probability-nya sebanyak 0,5, dan crossover probability-nya juga 0,5. Dan yang di sebelah kanan itu codingan untuk crossover dan mutasi. Selanjutnya adalah metode pergantian generasi. Metode pergantian generasi atau seleksi survivor dilakukan dengan mengganti kromosom lama dengan kromosom baru. Pada kasus ini kami menggunakan metode elitism. Elitism yang menghasilkan nilai fitness paling optimal dari generasi terakhir. Seleksi elitism untuk memilih individu sebanyak jumlah populasi awal dari gabungan individu induk dan anak untuk dijadikan populasi pada generasi selanjutnya. Dan yang di bawah itu adalah implementasi vitamin yang sudah kami buat yang untuk elitismnya. Dan ini adalah keseluruhan untuk main code-nya untuk nge-run codingan yang sudah dibuat. Setelah kami melakukan percobaan sebanyak 3 kali, pada percobaan pertama bisa dilihat untuk yang di paling bawah itu ada solusi terbaik, yang di dalam kurung Kurawa itu yang di situ kami menggunakan bilangan biner, dan yang didapatkan solusi terbaiknya bilangan binernya 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Dan di sebelah kanan itu adalah nilai fitness yang 1,8656 sekian. Dan untuk hasil di code X dan Y-nya, yang X itu adalah 2,22 sekian dan yang Y itu adalah 1,09 sekian. Dan untuk percobaan kedua juga sama, tapi di sini berbeda yang solusi terbaik yang dihasilkannya. Di sini untuk kromosomnya atau binary solusi yang terbaiknya itu adalah 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Dan untuk nilai fitnessnya adalah 2,88. Untuk hasil di code X dan Y-nya, yang X-nya 0,12 sekian dan untuk yang Y-nya 3,83 sekian. Dan untuk percobaan ketiga, kromosom optimumnya 0,111,0,111,0,0. Dan untuk nilai fitnessnya 14,937 sekian dan hasil di code X dan Y-nya X 1,256 sekian dan Y-nya 2,7 sekian. Oke, dapat disimpulkan untuk mencari nilai X dan Y pada fungsi HXY sama dengan cos X ditambah sin X dikuadratkan lalu dibagi X kuadrat plus Y kuadrat dengan batasan X-nya yaitu dari min 5 sampai 5 dan untuk batasan Y dari min 5 sampai 5 juga. Dapat dicari dengan menggunakan proses dekode kromosom, perhitungan fitness, seleksi orang tua, crossover, mutasi, dan pergantian generasi atau seleksi survivor. Dengan metode representasi binary atau angka biner dilakukan beberapa percobaan. Hasil yang diberikan beda-beda karena data yang diberikan terdapat garis data secara acak, maka hasilnya tidak akan selalu sama. Hasil solusi terbaik dan nilai dekode X dan Y akan berbeda sesuai kromosom optimum yang didapatkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.